Welcome to our channel. Dalam satu dekade terakhir, kemajuan serta kekuasaan Uni Emirat Arab atau UEA semakin memuncak. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, kemajuan besar dalam infrastruktur sudah tak terhitung lagi. Di balik kejayaan UEA, sosok Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan begitu berperan besar. Siapakah dia? Simak ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Menggantikan posisi ayahnya. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan lahir di Al Ain, Abu Dhabi, Trucial Serikat pada 25 Januari 1948. Ayahnya adalah Zayed bin Sultan Al Nahyan, sementara ibunya Syekha Hassa bin Muhammad bin Khalifa Al Nahyan. Melansir liputan6.com, Khalifa menghabiskan masa kecilnya belajar di kota Al Ain. Sejak kecil ia sudah dididik untuk menggantikan ayahnya sebagai raja suatu hari nanti, sebab ia merupakan putra sulung raja. Ia sudah belajar mengenai kepemimpinan dan pemerintahan di sekolah yang didirikan ayahnya. Al Ain dan Al Buraimi, tempat ia menimba ilmu, merupakan titik sentral ekonomi dan strategis untuk Uni Emirat Arab. Khalifah termasuk anak yang beruntung dapat memperoleh manfaat dari dua lembaga pendidikan tersebut, baik dari pengajaran dan pendidikan politik. Di sanalah ia juga menjadi dekat dengan suku-suku Al Ain, sehingga ia mempelajari etika dan karakteristiknya. Ia juga mendapatkan pembelajaran keterampilan berkomunikasi serta manajemen. Sementara Merdeka.com melaporkan pada 1 Februari 1969, Khalifah dinominasikan sebagai putra mahkota Abu Dhabi. Dan pada hari berikutnya ia diangkat sebagai Kepala Departemen Pertahanan Abu Dhabi. Saat UEA terbentuk di tahun 1911, Khalifah menjabat sebagai Perdana Menteri. Ia juga duduk sebagai Kepala Dewan Agung Petroleum di akhir 1980-an. Ketika ayahnya wafat pada tanggal 3 November 2004, Khalifah menggantikan ayahnya sebagai Presiden UEA dan menjabat hingga saat ini. Bisnis dan kekayaan. Banyak orang bermimpi bisa menjadi pemimpin dan menduduki jabatan tertinggi dalam suatu negara. Hal ini tampaknya memang benar bahwa jabatan tinggi dapat meningkatkan kemampuan ekonomi seseorang secara drastis. Mengutip kembali laman liputan6.com, Khalifah bin Zayed bukan hanya sukses dalam karirnya di panggung politik, tetapi juga dalam dunia bisnis. Selain menjabat sebagai presiden, ia juga mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dari bisnis minyak. Ia merupakan pria yang bertanggung jawab mengendalikan perkembangan sektor minyak dan gas serta mengawasi industri hilir. Dalam genggamannya, Khalifah bertugas mengelola 97,8 miliar barel cadangan minyak negara tersebut. Selain itu, ia dipercayakan mengelola kekayaan asing kedua terbesar di dunia yang berjumlah aset senilai 627 miliar US dollar. Mengutip wartaekonomi.co.id, ia memiliki harta kekayaan sebesar 18 miliar US dollar atau setara dengan 255 triliun rupiah. Ia termasuk salah satu raja terkaya di dunia yang berasal dari ia sebagai ketua otoritas investasi Abu Dhabi yang mengelola minyak. Sebagai seorang yang kaya raya, ia tinggal di lahan seluas 30 hektar. Raja yang dermawan. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, Khalifah bin Zayed bukanlah tipe orang yang menghabiskan uangnya dengan foya-foya. Dari harta kekayaannya, ia terkenal menjadi raja yang dermawan. Khalifah telah menghabiskan lebih dari 460 juta US dollar kekayaan pribadinya untuk proyek-proyek kemanusiaan. Ia menjadi orang yang peduli terhadap pendanaan perumahan di jalur Gaza dan membantu membangun kembali Pakistan setelah diterpa musibah banjir pada tahun 2011. Kiprahnya juga tercatat sebagai pengawas dalam proses konstruksi 16 rumah sakit swasta di sejumlah wilayah negaranya.
Dengan dana pribadinya, Khalifah mendirikan 12 rumah sakit dan 374 klinik swasta untuk mendukung negaranya dalam bidang kesehatan. Khalifah juga menciptakan sejumlah program bantuan, baik dalam bentuk beasiswa, dana penelitian, dan dana tunai. Ia diketahui menyumbangkan sebagian kekayaannya pada University of Wales dan University of Texas. Dana sebesar 150 juta US dollar diluncurkan demi membiayai berdirinya klinik perawatan kanker di University of Texas. Bahkan ia membagikan iPad gratis pada seluruh siswa di 3 universitas terbesar di UEA. Gedung Burj Khalifa dari namanya. Tidak diragukan lagi, Gedung Burj Khalifa adalah salah satu karya arsitektur paling gemilang sepanjang sejarah umat manusia. Menara ini terletak di kota Dubai yang memiliki 160 lantai setinggi 828 meter. Dengan ketinggian tersebut, Burj Khalifa menjadi struktur menara tertinggi buatan manusia di dunia. Selain itu, rekor lain yang dipegang gedung ini adalah perumahan tertinggi di dunia pada lantai 140 dan Hotel Armani pertama di dunia. Disinilah puncak kemegahan kota Dubai. Saat baru dibangun, nilai properti di pusat kota Dubai bahkan sudah melesat karena efek keberadaan dari Burj Khalifa. Kecanggihan struktur Burj Khalifa bahkan membuat perancangnya sendiri sempat ragu dengan pembangunannya. Burj Khalifa memiliki fasilitas yang membuatnya seperti kota dalam bentuk vertikal. Di sana terdapat perumahan, restoran, kantor, kolam renang, hingga lapangan tenis. Terlepas dari segala kecanggihan dan kemegahannya, gedung tertinggi di dunia ini awalnya akan diberi nama Burj Dubai. Namun karena Uni Emirat Arab memiliki sosok yang berpengaruh dan patut untuk dihormati, oleh sebab itu gedung ini mengadopsi nama sang presiden Khalifah bin Zayed hingga menjadi Burj Khalifa. Cabut boikot Israel. Sheikh Khalifah bin Zayed Al Nahyan pada Agustus 2020 mengeluarkan dekret kerajaan untuk mencabut boikot perekonomian Israel. Melansir laman Tempo.co, dekret kerajaan ini berisi perizinan individu maupun perusahaan melakukan kerjasama atau menandatangani kesepakatan dengan entitas Israel. Hal ini mengejutkan publik sebab negara-negara Timur Tengah dahulunya memiliki hubungan yang buruk dengan Israel akibat konflik dengan Palestina. Melalui keputusan Raja Khalifah, kedua negara juga akan melakukan kerjasama perdagangan. Sebagaimana dikutip dari Arab News, normalisasi hubungan dengan Israel ini difasilitasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Uni Emirat Arab menjadi negara ketiga di kawasan Arab yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel setelah Mesir dan Yordania. Hal ini disebut-sebut untuk memajukan perdamaian di wilayah Timur Tengah. Pencemaran di Seychelles. Nama Sheikh Khalifah bin Zayed Al Nahyan menjadi sorotan publik karena membangun sebuah istana. Namun sorotan tersebut bukan karena kemegahan istana tersebut, tetapi dampak yang telah dihasilkan dari pembangunan istana itu. Dalam laman virtualglobetrotting.com menyebutkan, Khalifah membangun sebuah istana di puncak tertinggi pada pulau utama di negara Seychelles yang berlantai 6. 27 hektar tanah untuk istana ini telah ia beli dengan harga jutaan dolar. Sayangnya pada tahun 2010 pembangunan kompleks istana menyebabkan polusi, termasuk bahan bakar solar dan kotoran manusia yang tumpah ke dalam air yang bersih. Limbah dari pembangunan ini telah mencemari satu sungai utama Seychelles dan telah menghancurkan pasokan air di beberapa desa. Bahkan penduduk pulau mengklaim bahwa polusi juga berdampak pada keindahan alam pulau dan menghambat proses pertanian. Itulah sejumlah fakta dari Sheikh Khalifah bin Zayed Al Nahyan yang hingga saat ini masih menjadi salah satu pemimpin negara monarki terkaya.